Haleluya. Kerinduan di hati Tuhan ini harusnya menjadi kerinduan kita. Melangkah dengan tetap fokus pada Tuhan. Mari kita tulis di kolom komentar, saya harus melangkah dan tetap fokus pada Tuhan. Tadi kita baca Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera, sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Melangkah dengan tetap fokus pada Tuhan. Tabut perjanjian gambaran tentang Kristus. Karena di dalamnya ada 2 loh batu berisi firman Tuhan, berisi 10 hukum Taurat, di mana ada tongkat Harun yang berbunga, dan di mana di sananya ditaruh mana. Itu gambaran tentang Kristus. Dan Tuhan mau saudara dan saya fokus, tetap fokus pada Kristus. Jadikan Jesus be the center. Jadikan Yesus jadi sentral kehidupan. Keadaan yang akan datang akan menjadi sulit, Bapak Ibu. Situasi yang akan datang akan jadi sulit. Bisa bayangkan, orang mulai menerka-nerka. Orang mulai terka-terka, ya belum tentu ini benar, tapi mulai ada orang mulai terka 2028 atau 2030, maka mungkin saja orang mulai akan belanja dengan memakai chips di tangan kanannya, atau orang harus scan di dahinya. Dan kalau Bapak Ibu tidak mau memakai chips di tangan kanan atau di dahi, maka kita nggak bisa belanja, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum, kita nggak bisa tarik uang, karena tidak ada uang cash, tidak ada kartu kredit yang akan kita pakai. Bisa bayangkan masa-masa sulit seperti itu. Kalau mata kita tidak terfokus kepada Tuhan, maka saya percaya tidak banyak orang yang bertahan. Alkitab katakan sebelum masa-masa itu datang, maka mungkin sudah terjadi rapture, saudara. Tuhan sudah angkat umatnya. Puji Tuhan kalau Tuhan sudah angkat umatnya sebelum itu terjadi. Itu artinya Anda masuk dalam masa sebelum masa pre-tribulation. Anda sudah rapture, atau Anda masuk di masa mid-tribulation. Mengalami yang namanya 3,5 tahun dari masa tribulation itu, yaitu 7 tahun. 3,5 tahun Anda alami, kemudian Anda diangkat Tuhan di awan-awan, menyongsong Tuhan di sana. Lalu Anda tinggal dengan Tuhan di sana sampai masa 7 tahun berlalu, kemudian turun bersama-sama dengan Tuhan di muka bumi ini. Sehingga di muka bumi ini, kemudian Tuhan berikan, yaitu namanya milenium, atau kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Kalau kita nggak fokus kepada Tuhan, kita hanya fokus kepada apa yang kita makan, apa yang kita minum, fokus kepada nama baik. Nggak salah sebenarnya, itu nggak salah. Itu sebenarnya bonus. Itu sebenarnya fasilitas. Kalau kita lihat Amsal pasal 22 ayat 1 dan 2. Alkitab berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Haleluya, berapa banyak yang mau punya nama baik? Berapa banyak yang mau punya kekayaan besar? Berapa banyak yang mau punya perak dan emas yang melimpah ruah? Tapi ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar. Ada yang lebih baik dari perak dan emas yang bertumpuk-tumpuk, yaitu saudara dan saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Jadi pengejaran kita adalah pengejaran kepada perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan Tuhan? Kasih Tuhan. Penerimaan Tuhan. Kita bisa katakan bahwa saya mengenal Tuhan, tapi belum tentu dari sisi Tuhan. Tuhan bilang Tuhan mengenal kita. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, maka kita adalah orang yang bukan cuma dengar firman, tapi kita adalah pelaku firman. Kita tidak mengejar hal-hal duniawi melebihi apa yang Tuhan mau kita kejar, yaitu perkenanannya. Kalau sampai misalnya hal-hal duniawi datang, kekayaan, kedudukan, nama baik yang datang, itu adalah fasilitas, itu adalah bonus. Tapi itu bukan menjadi pengejaran utama kita. Amin. Sehingga hari-hari yang ke depan, Bapak Ibu dan saya tidak masuk terjebak di dalam tipu daya setan, sehingga kita masuk dalam perangkap setan karena mengejar hal-hal duniawi lebih daripada mengejar hal Tuhan. Gereja butuh uang banyak, iya. Gereja butuh fasilitas, benar, semua amat benar. Tapi lebih daripada itu adalah kita butuh perkenanan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hidup kita sebenarnya ini adalah perlombaan. Kata perlombaan dari bahasa Yunani,
diterjemahkan dengan dua arti. Yang pertama adalah run, lari, tapi arti yang kedua adalah struggle, dalam pergumulan. Jadi ketika kita hidup benar, kita hidup takut Tuhan, kita rajin ibadah, lalu ada pergumulan, itu adalah perlombaan saudara. Dan ini perlombaan wajib yang Bapak Ibu dan saya sedang terima yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan tujuannya menghancurkan kita, tapi tujuannya adalah supaya kita berbuah lebat dan orang menikmati hasil daripada buah-buah kebenaran yang muncul dari pelayanan kita, dari pekerjaan kita. Saya ingat waktu saya kecil, di rumah saya itu ada, di samping rumah saya itu ada pohon durian, pohon langsat, pohon manggis, duku, rambutan, begitu banyak. Dan kalau ada pohon yang tidak berbuah, maka papa saya selalu berkata, ambil parang. Saya selalu berkata, papa jangan tebang pohonnya. Papa saya katakan, ambil aja pohon, ambil saja parang. Setelah diambil parang, dikasih ke tangan beliau, maka beliau mulai mencincang batang pohon itu. Saya tanya, kenapa dicincang, Bapak? Dikatakan gini, sudah waktunya berbuah tapi belum berbuah. Terlalu banyak gas di dalam batang pohonnya. Dicincang, dikasih tanda supaya gasnya keluar. Nanti lihat, 3 bulan ke depan pasti akan keluar bulir dan kemudian berbuah lebat. Benar, 3 bulan kemudian, maka pohon mangga itu berbuah. 3 bulan kemudian, pohon manggis itu berbuah. Rambutan itu berbuah. Dan pohon langsat itu berbuah lebat. Ketika kita dilukai, ketika kita mengalami pergumulan, air mata kita keluar, rasanya sakit di daging kita, sakit di jiwa kita, kita menangis, tapi Anda tetap berjalan melakukan yang benar. Maka sebenarnya Tuhan sedang membuat Anda dan saya untuk berbuah lebat, sehingga orang lain bisa menikmati buah-buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang berikut adalah mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan saya menempuh suatu perjalanan yang baru, maka harus fokus kepada Tuhan. Dan harus mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan saudara. Kalau Bapak Ibu ikut kami, nanti mulai 31 Desember, nanti akan di-share pembacaan Alkitab setiap tahun. Maka Bapak Ibu ikuti. Jadi kalau 31 Desember, Bapak Ibu selesai baca Alkitab. Satu hari kita baca 3-4 pasal, maka 31 Desember kita akan selesai baca Alkitab. Mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Yosua 24 ayat 15 dan ayat 24. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, Tuhan suruh kita pilih hari ini, mau beribadah kepada Tuhan, atau beribadah kepada dewa-dewa. Dewa-dewa sekarang mungkin bukan lagi patung. Dewa-dewa sekarang mungkin adalah hobi kita. Mungkin itu adalah materi, uang, kedudukan, kekayaan, nama baik. Kemudian kita mempertahankan itu dengan segala cara dan melupakan Tuhan. Tapi Yosua berkata, as for me and my house, we will serve the Lord. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 24 berkata, Yosua berkata, jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami mau beribadah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kepada Tuhan Allah kita kami mau beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Haleluya. Kalau kita mau berjalan mengikuti Tuhan, maka ini menjadi sebuah guidance kita. Kalau kita perhatikan Mazmur 1 ayat 1-3, firman Allah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Baca firman setiap hari. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab katakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu bisa ketemu seseorang, dan Anda berkata orang ini berubah ya. Dulu begini, sekarang begini. Kenapa? Yang merubah dia adalah karena kesukaannya membaca firman setiap hari.
Firman itu seperti deterjen, Bapak Ibu. Ketika kita datang berdosa, ada noda, maka firman Tuhan itu mengangkatnya, membersihkannya, bahkan kita putih seperti salju. Alkitab katakan gini, akan putih seperti bulu domba. Biarmu dosamu merah seperti kremisi akan putih seperti salju. Dan Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita suka baca firman setiap hari. Dan Matius pasal 4 ayat 4 berkata, tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ketika setan mencobai dia, Yesus berjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan hidup di sini bukan cuma hidup di dunia, tapi dikatakan hidup di dunia yang akan datang, yaitu dunia kekal. Bapak Ibu ingat bahwa makanan yang kita makan pagi, siang, dan malam, itu membuat saudara dan saya bertahan hidup di dunia ini. Amin. Makanan yang kita makan setiap hari tidak bisa membawa kita ke sorga. Yang bisa membawa kita ke sorga adalah makanan rohani, yaitu firman Allah. Jadi kalau kita tidak suka firman Allah, maka saudara dan saya sesungguhnya hidup tapi mati. Orang yang tidak makan makanan jasmani, tidak suka makan makanan jasmani, dia mudah terkena serangan penyakit, dia mudah tubuhnya lemah, dan dia mudah untuk jatuh di dalam roh kelemahan tubuh. Kalau dia tidak suka makan pagi, makan siang, makan malam, ya, dan dia berlangsung misalnya 1 bulan aja, saya percaya orang ini bisa mati. Nah, ada orang Kristen, orang percaya yang tidak pernah baca Alkitab 1 bulan, tidak pernah baca Alkitab selama 1 tahun. Makanya tadi saya katakan, sesungguhnya kita hidup, padahal sesungguhnya kita sudah mati. Yang mati adalah roh kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Bapak Ibu dengarkan khotbah, maka itu adalah firman kehidupan yang menghidupkan roh saudara. Setiap kali Anda datang dengar firman, berdoalah kepada Tuhan supaya dapat rema, dapat sebuah kalimat, dapat sebuah kata yang membangun iman saudara, menguatkan saudara, dan memberikan kepadamu jalan keluar, melepaskan kita daripada segala ikatan, dan membuat saudara dan saya menjadi orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama adalah saudara dan saya, tadi poin pertama adalah supaya karena kita akan menempuh perjalanan yang baru. Yang kedua, kita belajar karena bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Amen. Kenapa kita perlu melangkah bersama dengan Tuhan? Karena bersama Tuhan, saudara nggak akan kalah. Mungkin mengalami tertunda, iya. Mungkin mengalami tantangan, pasti. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Yosua 3 ayat yang kelima, firman Allah berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kamu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, hari ini saya akan mengalami hal-hal ajaib dalam hidup. Tulis di kolom komentar, hari ini saya akan mengalami hal-hal ajaib dalam hidup. Dengan Tuhan, Anda lebih daripada pemenang. Dengan Tuhan, Anda akan menjadi orang-orang yang lebih kuat dari orang-orang yang berjalan kemarin. Bersama dengan Tuhan, Anda akan sampai lebih dulu daripada orang pintar. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan dalam doa, maka Anda akan menaklukkan gunung-gunung, dan Anda akan menang di atas gunung-gunung itu, dan akan melihat apa yang ada di depan saudara jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang-orang yang hikmat menurut dunia ini. Untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat itu adalah hidup dalam kekudusan. Amin. Hidup dalam kekudusan. Yosua pasal 3 ayat yang kelima berkata, kuduskanlah dirimu. Kata kuduskanlah dirimu itu adalah jaga pikiran, jaga tubuhmu, jaga rohmu. Amin. Jaga perkataanmu selaras dengan firman Tuhan. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berkata begini. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Dan kita yang menyembah Dia, yang melayani Dia, harus melayani dalam kekudusan. Ayat 16 berkata dari 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kekudusan merupakan syarat mutlak untuk kita mengalami hal-hal ajaib di hari-hari yang akan datang, di jam-jam yang akan datang.
Mari kita belajar membangun kekudusan, sehingga Anda akan melihat mujizat demi mujizat, hal-hal ajaib terjadi dalam hidup. Yang kedua adalah kalau kita ingin melihat hal-hal mujizat terjadi, maka hiduplah dalam ketaatan. Amin. Kalau Bapak Ibu nanti baca Yosua 3 ayat 1-17. Yosua 3 ayat 1-17 ini adalah cerita tentang bagaimana mereka mengalahkan tembok Yerikho. Menaklukkan tembok Yerikho. Tembok Yerikho itu tingginya 14 meter. Wow, 14 meter kalau satu lantai itu tingginya 3 meter. Kalau 14 itu berarti kurang lebih 3 meter setengah. 3 lantai setengah. Tinggi. Ya. Tebal tembok Yerikho itu adalah 6 meter. Makanya Rahab bisa membangun pondok kecil di atas untuk tempat dia berzina di atasnya. Tapi perhatikan, ketika Yosua mendengarkan perkataan Tuhan untuk mengelilingi Yerikho dan berkata kepada mereka untuk mereka kuduskan diri mereka, kelilingi 6 hari selama 1 hari 1 kali, 6 hari 6 kali, dan hari ke-7 mereka kelilingi Yerikho 7 kali. Berarti Yerikho dikelilingi oleh Yosua berapa kali, saudara? Tolong tulis di kolom komentar, berapa kali tembok Yerikho dikelilingi Yosua, dan kemudian tembok itu roboh. Iya. Jadi bukan 7 kali, tapi 6 tambah 7 jadi 13 kali. Jadi angka 13 itu bukan angka bukan angka sial, itu angka mujizat. Itu angka ketaatan, saudara. Ya, itu angka ketaatan. Dan Alkitab berkata bahwa ketika Yosua mengelilingi tembok Yerikho selama 13 kali, dengan tidak mengacungkan, melemparkan tombak, melemparkan lembing, anak panah tidak ditembakkan, hanya berdiam diri. Dan hari ke-7, hari ke-13, Tuhan berkata, tiup trompet. Ketika tiup trompet, maka bala tentara sorga, malaikat-malaikat Allah, menekan tembok itu masuk ke dalam tanah. Jadi tembok Yerikho bukan roboh ke depan atau roboh ke belakang. Kalau roboh ke depan, roboh ke belakang, maka ada campur tangan manusia. Ini temboknya yang tingginya 14 meter, lebarnya 6 meter, ditekan masuk ke dalam tanah. Dan tembok itu roboh. Ketaatan dan kekudusan akan melahirkan hal-hal ajaib dalam hidup saudara. Hal yang ketiga kita belajar, karena bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Berapa banyak yang mau jadi pemenang? Berapa banyak yang mau kalahkan musuh? Yosua 3 ayat 10 berkata, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kami. Katakan, Allah yang hidup ada di tengah-tengah keluarga. Ada di tengah-tengah pelayananku. Ada di tengah-tengah kotaku dan bangsaku. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kami. Wow. Alkitab berkata bahwa melalui Yosua, Tuhan pakai Yosua mengalahkan 31 raja yang ada di tanah Kanaan. Orang Israel ketika masuk ke Kanaan, mereka tidak punya perlengkapan perang yang lebih baik daripada orang-orang Kanaan. Tapi yang membuat mereka bisa mengalahkan orang-orang Het, orang-orang Hewi, orang-orang Feris, orang-orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus, dan orang Kanaan itu adalah karena Tuhan menyertai mereka dan mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini, kalau Anda menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, jangan pakai kekuatan. Andalkan Tuhan, dan Anda akan melihat kemenangan terjadi. Andalkan Tuhan, dan Anda akan melihat terobosan terjadi. Andalkan Tuhan, dan Anda akan melihat Tuhan akan membawamu sampai ke tempat yang orang berkata tidak mungkin. Orang akan melihat Anda disertai Tuhan, dan akan melihat tanda-tanda heran ajaib. Tuhan akan mengalahkan musuh-musuhmu, dan kita akan jadi pemenang. 2 Samuel 11 ayat yang pertama berkata begini, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, mereka memunahkan Bani Amun dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu harus sadar bahwa musuh tetap eksis.
Amin. Semakin Anda banyak berdoa, satu neraka serang saudara. Semakin banyak Anda rajin ibadah, satu neraka menyerang saudara. Semakin banyak Anda berbuat benar, berbuat baik, jangan berpikir bahwa semua orang akan senang saudara. Ketika Anda berbuat baik, ada yang like dengan saudara, juga ada yang dislike dengan Anda. Ada yang senang saudara, ada yang gak senang dengan saudara. Setan pakai orang, Tuhan juga bisa pakai orang. Karena itu kita hidup bukan karena apa kata orang. Kita hidup bukan karena orang senang atau tidak senang. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus sadar bahwa musuh tetap eksis dan siap menghadang langkah kita. Kesadaran ini yang kita harus bangun. Oleh sebab itu, supaya bisa menang, maka kita harus menggunakan seluruh selengkap senjata Allah. Amin. Untuk kita bisa menang, maka pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 nanti baca Bapak Ibu ya. Mulai dari ketopong, dari baju sirah, dari ikat pinggang kebenaran, mulai dari ada perisai iman sampai kasut kerelaan, dan ada pedang roh. Pergunakan seluruh senjata rohani. Dan ingat bahwa Bapak Ibu dan saya tiap waktu harus memperlengkapi diri dengan seluruh senjata Allah. Ya. Tanda orang yang bertumbuh itu adalah kalau dia berdoa, misalnya dengan bahasa roh tinggal dada, tidak hanya gitu. Tapi berdoanya mulai meningkat. Bahasa roh kosakatanya mulai meningkat. Itu tanda dia bertumbuh dalam doa. Ya, Sando Kuritas Sampuri ini namanya bertumbuh. Dia bisa bermazmur dengan bahasa roh, meninggikan Tuhan dengan bahasa roh. Dan bahasa roh juga di satu sisi ada bahasa-bahasa roh peperangan. Ya, di mana Anda masuk, Anda rasanya seperti Anda dibawa dalam peperangan. Itu berarti bahwa Tuhan sedang membawa saudara dalam peperangan rohani. Anda nggak ngerti, tapi dalam alam supranatural sedang terjadi peperangan rohani dengan doa-doamu. Karena itu orang yang berdoa akan diberikan kepekaan khusus di telinga rohaninya untuk dia mengerti bahwa apa yang sedang Tuhan bawa dia ini adalah masuk dalam peperangan rohani. Supaya saudara dan saya menang untuk mengalahkan musuh, masuk dalam peperangan rohani. Orang yang tidak pernah masuk dalam peperangan rohani, dia tidak akan pernah lihat kemenangan. Dia tidak akan pernah mengalahkan musuhnya. Ya, maka karena itu masuklah dalam peperangan rohani. Satu-satunya kota di dalam perjanjian baru yang ditaklukkan bagi Injil adalah kota Efesus. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan kota ini untuk mereka pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebenarnya ini adalah baju Romawi. Tapi Rasul Paulus memakai ini menjadi gambaran bahwa saudara dan saya harus punya ketopong. Pikiranmu harus tetap jaga, harus tetap kudus, harus tetap benar, harus diisi oleh firman Allah, harus ada yang namanya harus ada perisai iman, harus saudara dan saya memakai baju baju sirah untuk menjaga jantung, bagian-bagian tubuh yang vital, harus ada ikat pinggang untuk menahan seluruh baju itu, dan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan pedang roh harus Anda pakai. Ingat, setan punya senjata jarak panjang yaitu panah. Jarak jauh itu panah. Kita punya senjata jarak pendek yaitu pedang. Karena itu Anda harus datang dekati musuh dan mulai menyerang mereka, menyerang musuh sehingga musuh dikalahkan. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh jahat penghulu-penghulu di udara. Amin. Pergunakan senjata rohani saudara, dan Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Yosua pasal 3 ayat 10 berkata, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang kanan. Sungguh-sungguh akan dihalau orang kanan, artinya Tuhan janji kemenangan akan Tuhan berikan kepada orang Israel. Ketika berhadapan dengan orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus, dan Tuhan akan berikan kepada mereka kemenangan. Jadi kemenangan itu pasti akan ada di depan kita ketika saudara dan saya masuk dalam doa peperangan. Kemenangan itu pasti. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kemenangan itu pasti buat saya ketika saya masuk dalam doa peperangan. Hal yang keempat yang kita belajar adalah karena bersama Tuhan, kita semakin lama semakin kuat. Orang melangkah bersama dengan Tuhan itu tidak menjadi lemah. Tapi orang melangkah bersama dengan Tuhan itu semakin lama semakin kuat. Orang melangkah dengan Tuhan itu semakin lama semakin bergairah. Semakin lama semakin cinta Tuhan. 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dia katakan, aku udah tua. Dagingku mulai merosot. Jalanku mulai kakinya mulai tidak jalan seperti anak muda. Tapi dia katakan rohnya diperbaharui dari hari ke hari. Semakin kuat. Rohnya semakin kuat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ingat bahwa orang Kristen itu adalah tidak melihat namun percaya. Kalau kita lihat baru percaya, ya kita bukan Kristen. Orang yang tidak percaya Tuhan pun akan percaya ketika sudah melihat hasil. Tapi kita ini tidak lihat namun percaya. Tidak lihat, tapi kita percaya bahwa kita ini sudah dapat jawaban. Belum lihat tapi percaya sudah sembuh. Belum lihat tapi percaya Tuhan sudah beri kepada kita. Alkitab katakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Berarti Tuhan berkata bahwa Bapak Ibu dan saya tidak boleh terkecoh dengan apa yang Anda lihat dengan matamu secara fisik. Saudara dan saya harus punya sebuah keintiman dan cara pandang dari sisi Tuhan. Harus melihat dari cara pandang Tuhan. Dari apa yang kelihatan menjadi yang tidak lihat. Baru itu disebut iman. Amin. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ketika kita melihat dari sisi iman atau berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang kekal. Tidak terpaku, tidak stres dengan hal-hal yang sementara, yang Anda lihat dengan mata. Kalau lihat kerjaan, lihat omset semakin turun, lihat orang semakin misalnya malas, lihat orang sepertinya tidak membantu saudara, lihat orang lain misalnya mencibir Anda, menjelekan saudara. Kalau kita lihat dengan mata, mungkin kita putus asa. Tapi mari lihat dengan mata rohani. Lihat dengan mata iman. Amin. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Filipi 4 ayat 12-13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia tahu apa itu kelimpahan. Dia tahu juga apa itu kekurangan. Dia tahu bahwa bagaimana kenyang dia tahu. Dia tahu juga bagaimana kelaparan. Dia tahu bagaimana dia mengalami masa-masa kekurangan dalam keuangannya. Dan dia juga mengerti bagaimana dia mengalami masa-masa kelimpahan di dalam hartanya. Dan ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada. Segala perkara artinya dalam kekurangan, dalam kelimpahan, dalam lapar maupun kenyang. Dia tanggung di dalam Yesus. Esensinya begini, seharusnya kita semakin lama mengikuti Tuhan, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang ketika dia ikuti Tuhan 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, dia katakan, waduh, aku ikut Tuhan kok masalah semakin jadi-jadi ya. Aku ikut Tuhan kok pekerjaanku, masalahku, persoalanku semakin menjadi-jadi ya. Dia nggak tahu bahwa ketika dia ikut Tuhan pasti ada proses. Ketika dia ikut Tuhan pasti ada tantangan, ada masalah. Tapi justru itu tidak akan menghancurkan dia. Justru esensinya, harusnya dia semakin kuat, rohnya semakin kuat, hatinya dan pikirannya semakin tertuju kepada Tuhan. Amin. Kuat menanggung segala perkara dalam hidup ini. Kuat menanggung segala perkara itu artinya apa? Filipi 4 ayat 12-13 berkata, Rasul Paulus kuat menanggung segala perkara dalam hidup ini. Ada banyak orang yang tidak kuat menanggung perkara. Ada banyak orang, ya, berapa bulan yang lalu saya lihat di TV ada orang yang di mall, kemudian dari lantai 3, lompat dari lantai 3 di mall dan kemudian jatuh ke bawah, dasar dan kemudian mati. Dan kemudian diketahui bahwa dia stres karena persoalan masalah hidupnya dan akhirnya stres. Saudara dan saya tadi saya katakan, hidup kita tidak tergantung dari apa yang kita lihat. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita makin lama makin kuat dan menjadi pemenang. Kuat menjalani masa proses Tuhan.
Karena tujuannya adalah membawa kita menuju kemuliaan. Orang akan melihat bahwa saudara dan saya disertai Tuhan. Setan akan tahu bahwa Anda tidak mungkin dikalahkan. Setan akan tahu bahwa Tuhan menyertai saudara. Amin. Karena orang yang ikut Tuhan pasti akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Akan mengalami yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Dan perlindungan itu ya dan amin. Pasti dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Satu waktu saya diceritakan sebuah kesaksian. Seorang bisnis yang dia ekspor barangnya ke luar negeri. Di tahun 98 terjadi krisis ekonomi. Ketika dia kirim barang ke luar negeri, maka terjadi krisis. Dia stres. Rasanya udah mau bunuh diri. Satu waktu, tiba-tiba ada suara di hatinya, ayo kamu doa. Ketika dia doa 1 jam, lalu Roh Kudus berkata kepada dia, kamu tahukah? Kamu kirim dengan harga ke luar negeri, dolarnya 2.100. Kamu tahu sekarang, 98 itu dolarnya naik 15.000. Nanti kamu akan lihat orang akan kembalikan, bayar harga barangmu dengan harga 15.000. Berapa ratus %? Kamu kirim dengan 2.100, tapi baliknya harga 15.000. Dia katakan, saya terima berkat itu seperti melongo, seperti sorga terbuka turun atas dia. 3 bulan itu dia stres. Tapi setelah itu, setelah Tuhan ngomong kepada dia, pikirannya dibukakan. Lalu dia katakan, ini cara Tuhan mempromosi seseorang. Cara Tuhan membawa seseorang itu diberkati dengan keuangan, dengan kelimpahan. Kuat menjalani proses Tuhan, karena tujuannya untuk menuju kemuliaan. Dan orang ini kemana-mana ketika dia berkhotbah, dia bersaksi tentang ini, dan banyak orang di masa-masa kesulitan hari itu ditolong, dikuatkan oleh apa yang dia kerjakan, oleh apa yang Tuhan kerjakan melalui dia. Hal yang berikut, yang kelima adalah, karena bersama Tuhan, kita pasti berhasil. Tulis di kolom komentar, bersama dengan Tuhan, kita pasti berhasil. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Seorang ahli waris dari janji Tuhan yang namanya Ishak, dia generasi kedua daripada Abraham, mengalami yang namanya krisis dalam hidupnya. Kejadian pasal 26 ayat 2 dan 3, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kamu kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayam. Ishak ketika mengalami yang namanya masa kelaparan, maka dia pergi ke Abimelek. Abimelek itu raja orang Filistin. Ya. Lalu ayat 12 berkata begini. Ayat 12 berkata, dan ayat 13, ketika Ishak ada di negeri orang asing, Filistin, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bukan 100%, tapi 100 kali lipat. 100 kali lipat itu 10.000%. Wow. Jadi iman orang Kristen itu jangan 100%. 100 kali lipat. Yang paling rendah itu 30 kali lipat, 60 kali lipat. Ya. Ini 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, Tuhan nggak pernah kasih kita 100%. Tuhan kasih 100 kali lipat. Katakan amin. Tapi kata kuncinya adalah menaburlah Ishak di tanah itu. Dan ayat 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya. Lihat peningkatannya, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita akan kaya, kian kaya, sangat kaya, menjadi sangat kaya. Ketika kita menabur, maka saudara dan saya tidak akan menjadi miskin. Anda nabur tenaga, Anda tuai kesehatan. Anda tabur pemikiran, Anda semakin cerdas.
Anda tabur uang, maka Anda akan menuai uang. Anda investasi uang, satu waktu Anda juga akan menuai lipat kali ganda dari apa yang Anda investasi. Tidak ada orang yang investasi dan dia akan berpikir bahwa saya akan rugi ketika saya investasi. Nggak ada. Seorang ahli ekonomi, seorang ahli di dalam manajemen keuangan, dia akan berpikir mengatur keuangannya, bagaimana dia menginvestasi, sehingga hasil apa yang dia investasi itu, berapa waktu kemudian akan kembali berlipat-lipat bagi perusahaannya. Sehingga perusahaannya semakin maju, semakin meningkat, dan akan menjadi berkat bukan cuma di satu kota, bukan cuma satu bangsa, tapi di bangsa-bangsa. Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak. Ini sebuah prinsip. Ketika kita dalam menghadapi krisis, bukan menyimpan, tapi menabur. Amin. Bukan stres, bukan ketok-ketok kepala, ditembak, bukan pukul-pukul kepala, bukan cabut rambutnya, bukan membiarkan Anda tidur, nggak bisa tidur waktu malam. Tapi menaburlah. Menabur harus menjadi kesukaan bagi saudara dan saya. Mazmur 1 ayat 1-3 yang tadi kita baca, Alkitab katakan gini, berhasil itu bukan tanpa kerja keras. Ada orang yang mau berhasil tapi tidak mau menabur. Ya bagi saya itu orang yang bermimpi di siang bolong. Itu sama dengan petani yang punya lahan 3 hektar dan cuma main seruling, tapi tidak pernah nabur benih di ladang itu, tidak pernah mencangkulnya, tidak pernah membajaknya, tidak pernah membuang batu-batu kerikil yang ada di dalam tanahnya, tidak pernah menyingkirkan rumput-rumput duri yang ada di dalam tanahnya. Dia tidak pernah membajak tanah itu untuk siap ditaburi benih, tapi dia hanya cuma duduk dan bermain seruling. Dan kalau saudara lihat petani seperti ini, Anda tanya, apa yang Anda tunggu? Dia katakan, aku percaya 3 bulan lagi aku akan menuai. Itu namanya mimpi di siang bolong. Berhasil. Kepingin berhasil tapi tidak mau kerja keras. Kalau kita mau berhasil, maka harus kerja keras. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kalau mau berhasil harus kerja keras. Berhasil juga bukan tanpa proses. Amin. Berhasil harus mau diproses. Berhasil harus mau dibentuk. Dan tidak ada, dan bukan keberhasilan yang instan. Saya baca sebuah literatur, pernah ada seorang anak muda dapat lotre 1 juta US dollar. Dia begitu bersuka cita karena dia bukan orang kaya. Tapi ketika dia beli sesuatu di supermarket dan dia dapat lotre 1 juta US dollar. Dan artikel itu menulis, dia berkata, 1 tahun, 2 tahun kemudian dia lebih miskin daripada sebelum dia dapat 1 juta US dollar. Karena dia nggak tahu untuk apa uang itu dia pergunakan. Karena dia dapat uang secara instan, dia tidak mengelola dengan baik. Dia tidak tahu bagaimana investasi, dia tidak tahu bagaimana memanajemen keuangannya, sehingga akhirnya dia lebih miskin sebelum dia dapat uang itu. Keberhasilan yang dimaksud di sini adalah keberhasilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Dan Alkitab berkata bahwa Ishak mengalami masa-masa krisis, dan dia keluar dari tanah Kanaan, dari tempat dia tinggal, dan pergi ke negeri orang Filistin. Dan Tuhan berfirman kepada dia, menaburlah di tempat ini. Supaya kita bisa berhasil, maka yang perlu dilakukan adalah harus menabur. Supaya kita bisa berhasil, maka yang perlu dilakukan adalah harus menabur. Berapa banyak yang mau berhasil? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan Bapak Ibu. Harus menabur. Harus menabur. Mohon maaf Bapak Ibu, sekalipun kita ibadah melalui media online, saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini ikut menabur secara keuangan di gereja lokal ini. Karena keuangan itu dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Keuangan itu dipakai untuk pelayanan. Tidak dipakai untuk diri sendiri. Tapi saya lihat hanya orang-orang itu saja. Tapi ini sebelum akhir tahun saya mau mengajar Bapak Ibu, kalau mau melangkah bersama dengan Tuhan, mau lihat kemenangan besar, supaya berhasil, harus menabur. Dan Ishak menabur dari kekurangannya dia. Dia kan lari dari negeri rumah bapaknya karena terjadi kekeringan di sana. Dan tinggal di Mesir. Dan dia menabur, dan Alkitab tadi katakan ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga. Tidak dikatakan 5 tahun kemudian, dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya.
kecenderungan jemaat, sehingga akhirnya membuat dia tidak diberkati adalah yang saya lihat, setiap kali ada waktu persembahan, dia langsung lift keluar kalau di online. Tapi saya percaya di tempat ini tidak. Di tempat ini kita tahu ini waktunya untuk kita menabur. Amin. Mungkin Bapak Ibu dan saya terbatas, tapi kita belajar mau beri yang terbaik dari hati kita. Bukan cuma uang, tapi pikiran, tenaga, waktu. Semua yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu tahu itu terbaik, kita mau beri bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 26, Kejadian pasal 28, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Salah satunya adalah Tuhan berkata, jika engkau menabur sedikit, engkau akan menuai sedikit. Jika engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Jadi harus menabur. Saya nggak katakan, ya terserah kamu. Alkitab katakan, harus menabur. Dan Bapak Ibu akan melihat, Tuhan akan memberkati kita. Ada orang, salah satu teman saya, dia orang yang diberkati Tuhan. Dia bisnisnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dia selalu berkata, saya nggak mau nabur di gereja itu, Pastor. Saya tanya, kenapa? Kamu beribadah di situ. Dia katakan, saya nggak percaya dengan gembalanya. Nanti pakai uangnya untuk beli mobil, pakai uangnya untuk ini, untuk ini. Saya katakan, kamu menabur itu bukan untuk memperhatikan apa yang orang lain lakukan. Kamu menabur itu karena kamu mendengarkan suara Tuhan. Orang itu mungkin memakai keuangan dengan tidak baik, tapi karena kamu menabur untuk memuliakan nama Tuhan, karena itu bagian yang harus, karena kamu diberkati dan kamu menabur, maka keran surga akan tetap terbuka bagi kamu. Kecuali satu waktu nanti, Tuhan bilang itu bukan tempat kamu ibadah di sana, no problem. Tapi selama kamu dapat firman di sana, selama kamu bertumbuh di sana, selama kamu makan makanan rohani di sana, maka tabur di sana. Tabur di sana. Saya tanya, kamu dapat firman di sana, tumbuh secara rohani, sangat tumbuh, Pastor. Mama saya, papa saya tumbuh di sana. Dan saya dari kecil, gereja anak sekolah minggu juga di sana. Kenapa kamu nggak nabur di sana? Oh, harus nabur. Nabur. Kamu nabur, jangan lihat orangnya seperti apa. Jangan lihat orangnya pergunakan uang seperti apa. Kamu nggak tahu kan. Kamu hanya cuma mereka-reka apa yang kamu lihat dengan mata, apa yang orang katakan kepada kamu. Kalau kamu ketemu, kamu tanya. Karena kamu salah satu pemberi, mungkin perpuluhan, atau diakonia, atau apa yang kamu tanya orangnya. Kalau ada laporannya yang bisa ditampilkan, yang bisa dilihat secara umum, kamu bisa lihat karena kamu salah satu orang yang ikut menabur, terutama dalam hal keuangan. Haleluya. Harus menabur. Bukan karena ada alasan ini, alasan itu, no. Tapi kita lakukan karena mencintai Tuhan. Mazmur 126, ayat 5 sampai ayat 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata, dia dalam pergumulan, dalam kesusahan. Dia dalam masalah keuangan mungkin di bisnisnya, masalah keuangan dalam keluarganya. Tapi karena Tuhan suruh menabur, maka dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi menabur ini prinsip hati, bukan didorong-dorong, bukan disuruh-suruh. Tapi dari dalam hatimu yang paling dalam. Dalam hati karena saudara tahu bahwa apa yang saudara dan saya punya itu datang dari Tuhan. Entah itu pikiran yang pintar, entah itu kedudukan, entah itu kemampuan, entah itu nama baik, itu datang dari Tuhan. Entah itu keuangan yang Anda punya, itu datang dari Tuhan. Tuhan itu owner, dan kita ini manajer. Tuhan itu pemilik, kita ini penilik. Haleluya. Orang yang berjalan maju, ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya orang yang menabur tidak akan kekurangan apapun. Dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Dia akan menuai. Dia akan menerima kelimpahan. Dia akan menerima terobosan demi terobosan besar. Pelayanan saya dulu, waktu anak muda, mulai dengan angkat alat musik. Ketika belum ada gedung gereja,
masih pakai ruko. Saya ingat waktu itu ruko lantai 2. Setelah selesai itu, kita ibadah youth hari Sabtu. Selesai itu kita harus dengan mobil box pindahkan alat musik dari ruko itu ke, saya ingat, gedung BRI lantai 3 atau lantai 4. Dan gedung BRI itu tidak ada lift. Jadi kita harus pikul alat musik yang besar-besar itu lewat kantor, saudara. Naik tangga sampai ke lantai 4. Saya mau bersaksi kepada saudara, semua teman-teman saya, kita 5 orang itu atau 6 orang itu semuanya jadi hamba Tuhan hari ini. Kalau kita ketemu, kita selalu berkata, kita ini dulu pikul alat musik, gulung kabel, bantu soundman, ya, pasang soundman. Tapi Tuhan itu nggak berhutang apapun dengan kita. Tuhan balas setiap tetes keringat yang jatuh. Dan hari ini saya jadi gembala. Hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Hari ini Tuhan bawa saya untuk melihat begitu banyak orang yang dipulihkan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan saya percaya itu promosi yang datang dari Tuhan. Nggak ada yang hilang, saudara. Nggak ada yang hilang. Amin. Bagaimana caranya hal yang kelima ini? Bersama dengan Tuhan kita akan berhasil. Maka menjauhkan diri dari penghambat keberhasilan. Apa penghambat keberhasilan? Orang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu jangan bergaul dengan orang fasik. Orang fasik itu dengar firman tapi tidak jadi pelaku firman. Jangan berjalan di jalan orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang fasik. Itu penghambat keberhasilan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan bergaul di jalan orang berdosa dengan orang yang berjalan di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada jalan yang tidak boleh kita berdiri, yaitu jalan orang fasik dan jalan orang berdosa. Ada kursi yang dimana saudara dan saya tidak boleh duduk, yaitu kursi pencemooh. Terjemahan yang lain adalah kursi tukang gosip, kursi penggosip. Ini menjadi penghambat untuk keberhasilan. Saya begitu banyak baca buku dan ada pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para gembala yang menulis buku itu. Dikatakan begini, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung kita untuk misi, untuk visi yang Tuhan taruh dalam hati gembala. Jadi kita harus mengelilingi diri kita, orang-orang sekeliling kita harusnya orang-orang yang mendukung, bukan penghambat. Orang-orang yang betul-betul apa kata gembala, apa visi yang Tuhan taruh di gembala. Orang-orang yang ada di sekeliling kita harus menjadi pendukung, bukan penghambat. Orang-orang yang tidak, saya begini, kenapa saya nggak di... Orang bukan itu, tapi orang-orang yang terus melangkah maju, sekalipun sekarang ini dia belum dapat apapun, tapi dia terus melangkah maju, dia pendukung sejati. Kalau dia pendukung sejati, satu waktu nanti, dia akan menjadi pemimpin sejati. Kalau sekarang ini kita tidak menjadi murid sejati, maka kita tidak akan menjadi pemurid, tidak bisa memuridkan orang lain. Sama, kalau kita tidak bisa mendukung gembala, mendukung bos kita, mendukung orang tua kita, satu waktu kita tidak akan jadi orang tua yang baik. Kita tidak akan jadi bos yang baik. Kita tidak akan jadi gembala yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhan mau supaya kita dalam semua aktivitas hidup kita berada bersama dengan Dia. Karena ada jaminan bahwa bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Kita akan semakin lama bersama Tuhan, semakin kuat. Dan apa saja yang kita kerjakan akan diusahakan, pasti berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 5 poin ini saya share kepada saudara. Kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Karena bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal ajaib. Karena bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Karena bersama Tuhan kita akan semakin lama semakin kuat. Karena bersama Tuhan kita pasti berhasil. Puji Tuhan. Ada pertanyaan mungkin? Host? Ya, shalom Pastor Luther. Silakan Shalom. Ibu. Pertanyaannya, yang pertama, saya ingin melangkah bersama Tuhan. Bagaimanakah saya dapat membedakan apakah yang saya lakukan sesuai kehendak Tuhan atau bukan? Yang pasti yang sesuai kehendak Tuhan mendatangkan damai. Kalau yang tidak sesuai kehendak Tuhan kan ego kita atau menjerumuskan kita ke dalam dosa.
Jangan juga lihat bahwa masalah yang sekarang ini datang menghadapi kita itu bukan dari Tuhan. Siapa tahu itu cara Tuhan melatih hati kita supaya kita menjadi dewasa dan matang dalam pekerjaan atau dalam bisnis. Sebab kecenderungan dari manusia adalah kita lebih suka yang nyaman daripada kita ada di dalam proses. Kita lebih suka tempat yang datar daripada gunung yang tinggi yang harus kita daki. Padahal cara Tuhan tidak seperti itu. Jalan nyaman bisa membuat kita hancur, tapi justru jalan mendaki membuat otot-otot kita semakin kuat, semakin kokoh. Kita menjadi orang-orang yang siap menghadapi tantangan, sehingga kita menjadi pemenang kehidupan. Jadi, cara dari Tuhan itu damai di hati. Awalnya misalnya kita mau ambil keputusan untuk kerja sesuatu, maka berdoa tanya Tuhan, harus damai di hati. Misalnya, kita lihat sesuatu kita suka, tapi hati nggak damai. Jangan ambil itu. Bawa dalam doa, tanya Tuhan, apakah ini dari Tuhan? Mata saya suka kerja ini, tapi hati kok nggak damai ya? Nah, kalau Tuhan bilang jangan ambil. Kalau misalnya hati damai, tapi mata nggak suka, tanya Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang, jalani, saya percaya padang gurun bisa Tuhan ubah menjadi kebun buah-buahan. Dan padang belantara bisa Tuhan ubah menjadi sumber mata air. Kira-kira itu, Ibu Devi. Ya, terima kasih, Pastor. Yang kedua, melangkah maju bersama Tuhan. Haruskah berada di komunitas yang seiman dengan kita? Apakah kalau kita berada di luar komunitas tersebut tidak dapat melangkah maju bersama Tuhan? Saya nggak harus katakan bahwa Bapak Ibu harus berada, bisnis harus dengan komunitas orang Kristen dengan orang Kristen. Bisa saja kita ada di tempat yang teman-teman yang non-Kristen, tapi kita bisa menunjukkan sistem kerja, bagaimana kerja sistem kerajaan Allah, yaitu kita jujur, kita taat, kita hidup dalam kekudusan. Kalau kita pinjam uangnya, kita kembalikan uangnya. Kalau dia tolong saya, maka saya juga tolong dia. Kebaikan kita harus lebih daripada mereka. Sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Yusuf, dia kerjanya dan orang melihat Tuhan menyertai dia bukan di tengah-tengah orang Israel, tapi justru dia di tengah-tengah bangsa Mesir yang notabene-nya mereka menolak Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka kerja di Babel, di tengah-tengah bangsa yang menyembah dewa, yang tidak mengenal Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka mendemonstrasikan bagaimana kerja dengan benar. Alkitab katakan Daniel, dia kerja dengan spirit of excellence. Tidak ada kesalahan dalam kerjanya. Bayangkan, dicari kesalahannya, nggak ada kesalahannya. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego berdiri di hadapan perapian yang bernyala-nyala, dan perapian dinyalakan 7 kali lipat. Tapi mereka tetap percaya Allah yang hidup. Sehingga raja bisa melihat bahwa Tuhan menyertai mereka ketika tangan Tuhan turun, menjaga, melindungi mereka dari dapur api dan dari dalam gua singa. Kira-kira begitu, Ibu Devi. Ya, Pastor Duta. Pertanyaan selanjutnya. Kalau kita melangkah maju bersama Tuhan, apakah artinya kita tidak bisa jatuh lagi dalam dosa? Orang melangkah bersama dengan Tuhan itu, kalau dia melangkah pasti bersama dengan Tuhan, saya nggak bilang bahwa dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Namanya manusia, bisa juga jatuh dalam dosa. Daniel aja, Daud bisa jatuh dalam dosa. Salomo yang memulai dengan luar biasa bisa jatuh dalam dosa. Tapi Alkitab katakan mereka bangkit kembali. Ya. Tapi kalau misalnya kita berjalan, mulai melangkah bersama dengan Tuhan, sampai pada akhirnya, dan betul-betul kita jaga hidup kita, puji Tuhan. Karena kita mulai dengan daging, berakhir dengan roh, mau mulai dengan roh, berakhir dengan roh. Berarti, puji Tuhan. Makanya kita perlu jaga hidup kita, tadi kan saya katakan. Salah satu rahasianya adalah untuk kita melihat bahwa menempuh suatu perjalanan bersama dengan Tuhan, perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Kemudian tadi poin yang kedua, untuk lihat hal-hal ajaib itu adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu adalah setiap waktu kita sadar bahwa
kita ini milik kepunyaan Tuhan. Nah, ada beberapa orang mungkin yang dalam sebuah perjalanan, ketika dia diberkati berlimpah oleh Tuhan, bisa saja lupa Tuhan, sehingga akhirnya tidak hidup lagi di dalam kekudusan. Ya. Salah satu rekan saya, dia punya pekerja, dia katakan orang ini awalnya biasa, Pastor. Tapi beberapa waktu kemudian dia diberkati dengan limpah. Kemudian pekerjaannya dia bukan cuma di Indonesia, tapi dia mulai ke luar negeri. Dan ketika dia pergi dengan teman-temannya, dia nggak jaga hidupnya, mereka mulai pergi ke nightclub, dan dia mulai jatuh di dalam yang namanya alkoholik. Dia mulai minum alkohol. Sehingga hari ini, dia masuk gereja, tapi dia ngomong ke saya, dia pastor, saya setiap hari Sabtu selalu saya diajak teman-teman atau Jumat, kalau ada tamu datang selalu diajak untuk pergi ke nightclub dan saya minum alkohol. Dan saya mabuk. Saya tanya ke dia, kamu tegur temanmu, tegur pekerjamu. Saya tegur dia, pastor. Dia masih melayani. Harusnya kamu disiplinkan dia. Sehingga dia tidak melakukan lagi hal yang melanggar firman Tuhan. Tapi dia tahu bahwa itu sesuatu yang salah yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Tidak menjaga kekudusan itu artinya dia terus-terus melakukan itu. Makanya itu disebut dengan dosa. Kalau Bapak Ibu sekali lakukan, terus-terus lakukan, dan kita nggak bertobat, nah itu namanya kita terikat di situ. Kita jatuh ke dalam dosa. Kalau sampai ada yang seperti itu, maka kita perlu kembali kepada Tuhan untuk mereposisi hati kita dan kembali buat komitmen di hadapan Tuhan untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan tahu menjaga hidup kita sehingga kita aman dalam tangannya. Ya, oke, terima kasih Pastor Luther. Ini ada pertanyaan, kalau kita sudah berdoa, tapi tetap belum ada jawaban dan kita merasa lelah, bagaimana caranya agar kita tetap bertekun dalam doa? Berdoa, jangan rasa lelah. Jadi, kalau berdoa, kalau belum ada jawaban, jangan ada kata lelah, ya. Jangan ada kata lelah, ya. Berdoa sampai jawaban Tuhan itu datang. Doa yang benar itu adalah berdoa sampai jawaban Tuhan itu datang. Jadi kalau jawaban Tuhan belum datang, jangan berhenti, terus berdoa. Ada lagi, Bu? Ya, sudah Pastor pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan semua ada di dalam pergumulan, di dalam sebuah perjalanan, terus berdoa, terus melangkah dengan Tuhan. Percayalah bahwa akhirnya akan lebih baik dari awal yang kita kerjakan. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Ibu Sandra akan berdoa persembahan. Kita akan memberi persembahan. Silakan, Bu. Shalom Pastor, shalom semuanya. Halo. Ya, mari kita satukan hati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Bapa yang baik, yang tidak mau kami untuk tersesat Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar untuk kami mau melangkah maju terus bersama dengan Tuhan. Karena kami di langkah-langkah ke depan kami tak tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami selalu hidup menjaga kekudusan di dalam kekudusan. Dan biarlah Tuhan kami terus mau berharap hanya kepadamu Tuhan dan berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pastor Luther yang sudah menyampaikan firman. Dan terus Tuhan tambah-tambahkan pewahyuan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, dan Tuhan terus menjaga dan memberkati pelayanan Pastor Luther, memberkati seluruh keluarga Pastor Luther dan seluruh tim pengembalaan CKF. Terima kasih Bapak. Malam hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan kami Tuhan.
Kami mau belajar Tuhan seperti firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang selalu suka untuk menabur Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap kami untuk memberikan tepat seperti apa yang Kau mau. Sucikan, kuduskan persembahan kami malam hari ini Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Kami siap memberi Tuhan dengan hati yang bersukacita karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah menabur Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi.